aku cita-citanya suka ganti-ganti. Oke, awalnya apa? Jadi banyak maunya. Awalnya memang pengen jadi arsitek karena aku suka gambar. Terus aku cuma taunya kalau suka gambar jadi arsitek gitu. Oh, semudah itu ya? Iya, kagak ada cari-cari yang lain tuh. Oke. Lihat saudara-saudara banyak yang jadi dokter. Terus apa jadi dokter ya? Tapi satu ketika ada orang yang ngechat aku nih. Dia Apa? bilang, Kak, aku baru beli barang kakak nih. Oke. Terus aku kayak seneng banget kan. Barangnya apa? Taunya beda mas, itu punya toko orang lain. Udah dikasih kesempatan nih sama kantor, terus kayak malah menyalahgunakan. Iya. Gak baik juga. Gak baik juga. Jadi kayak win-win solutionnya mungkin memilih salah satu ya. Iya betul. Dan memilihnya dengan full time artis. Iya. Jadi jangan bilang-bilang dulu. Oke, balik lagi di DPP Domi Punya Podcast. Terima kasih teman-teman. Ini kayaknya senang juga hari ini karena memang hari ini akan ngobrol juga dari kemarin. Misalnya ada beberapa nih yang ikut dari program-program, misalnya ada salah satu AMP ini yang menarik dan aku mencoba kayak ngulitin satu-satu nih yang ikutan di programnya AMP ini ada siapa. Kemarin kan udah ada Livi, ada Tusita, ada Zeta juga. Nah ini hari ini juga sama gitu di programnya AMP. Detailnya seperti apa, nanti proses berkaryanya juga kita mau bahas. Ini ada Klasuta. Halo Mas Domi. Terima kasih banget ya, akhirnya kita ngobrol ya. Kemarin tuh banget. teman-temanmu udah ngobrol juga tuh. Gantian aku kenalan dulu kali ya. Iya. Jadi halo semuanya, nama aku Klasuta. Biasanya dipanggilnya Suta. Oke, gitu. Klasuta dipanggilnya Suta. Oke. Terima kasih lo ya. Sama-sama Mas Domi. Sudah Saya juga senang. datang. Yoi. Ngejreng banget nih warnanya ya. Ini Iya. tapi sebelum kita ngobrol, emang kamu suka ada warna-warna kuning ya di dalam apa kayak kaos, tas atau lain gitu? Iya. Iya, aku memang dari kecil sih suka warna kuning. Oke. Soalnya kuning kan gampang ketemu ya. Yes, Aku tuh ngejreng. suka hilang kayaknya kata mamaku. Jadi pakein baju kuning deh. Jadi gitu. kebiasaan. Jadi sampai hari ini koleksi baju kuningmu banyak. Sekarang sih iya, jadi lumayan banyak sama perintilan-perintilan juga. Apapun itu. Iya. Contohnya apa perintilannya tuh misalnya? Kayak aksesoris misalnya. Handphone. Case. Kalau casing handphone, ya dulu sempat pakai yang kuning juga. Okay. Terus lama-lama karena semua barangnya kuning, jadi kan susah ketemu tuh. Jadinya ya udah yang HP hitam deh gitu. Oke. Karena aku lihat di beberapa kayak sosmed, terus sekarang juga kayak ngejreng gitu. Kaosnya ada kuning, ini jaketnya ada kayak kuning gitu. Seru sih, seru. Thank you Mas. Biar ngeliatan ngejreng soalnya belakangnya hitam. Oh iya. Kalau aku memang banyaknya koleksi hitam gitu. Oke. Kita bahas, enaknya kita ngobrol dari mana ya? Mungkin SMA kali ya? Boleh Mas. Dari aku pingin tahu soal bagaimana akhirnya memilih jalan sekarang. Jadi SMA itu di mana? Atau asli mana sih? Aku tuh asli Bogor. Asli Bogor. Iya. Oke. Bisa sudah seetik. Jadi lahir di Bogor? Iya, lahirnya di Bogor. Bogor itu menarik dengan banyak kuliner loh. Iya Mas, Surya Kencana apalagi. Ya itu dia Chinatown-nya. Itu ada soto kuning. Oh iya. Ini juga sama kuning juga nih. Tapi kalau itu kan yellow lime ya. Iya. Itu memang lumayan pusatnya ya di Bogor tuh ya, kayak tadi Doclang. Iya, Doclang. Sebutannya Doclang kan ya? Apa sih Doclang kan? Ada Doclang, ada Kikil. Iya, Sotomi Bogor. Enak sih Mas. Enak. Jadi kita ngomongin kuliner ya. Saya jadi lapar. Oke, jadi asli Bogor. Lahir dan besar semua di Bogor. Iya, baru mulai kuliah baru pindah ke Jakarta. Oh, emang kalau di SMA namanya apa SMA-nya? SMA-nya Mardiwana. Mardiwana. Iya, bukan marijuana nih Mas, lain. Jadi woyo dong, woyo. Mabok. Namanya Mardi Yuwana. Oh, itu apa? SMK kah atau SMA biasa? Itu ada SMA, ada SMK. Tapi kamu ngambil? Aku SMA. SMA. Oke. Ada ini enggak semacam kayak kenapa memilih sekolah itu gitu? Sebenarnya karena dekat dari rumah sih Mas. Oh, jalan tapi? Bisa ditempuh dengan jalan kaki. Tapi kamu hari-hari waktu itu jalan enggak? Iya, sering jalan kaki juga sih. Karena alasannya gampang ya.
Karena dekat rumah? Iya deket. Oh, oke. Dulu kayak ditawarin sekolah yang lain lah, cuma kan jauh ya, jadi kudu bangun pagi. Oh, ini lebih santai ya? Misalnya Iya. masuk jam 7, jam setengah 7 masih santai? Iya benar. Oke, jadi kamu, sekolah di sana, terus lanjut kuliah di mana? Kuliahnya di Untar, Universitas Oke. Tarumanagara. Itu di Jakarta kan? Iya di Jakarta Mas, mulai merantau lah waktu itu. Oh, Mhm. tapi kenapa memilih sebagai kuliahnya di situ, di Untar? Kenapa Di nggak Untar. Bogor kan ada ya? Mhm. Nggak. Oh, karena jurusan yang saya mau adanya di Jakarta Mas. Oh, waktu itu kamu pengennya apa ya memang? Waktu itu saya masuk arsitektur. Oh, Iya. dan memilihnya di Untar kenapa? Kan banyak ada kampus lain tuh, Mhm. kenapa memilih Untar? Katanya bagus Mas, Oh, katanya jadi bagus. percaya aja. Kata siapa? Kata saudara, Oh, terus memang ada alumni dari sana juga? ada beberapa. Oke, jadi memilihlah si Untar, Mhm. ngambil arsitektur. Iya. Kalau keluarga ada nggak yang memang sama juga sebagai arsitek atau industri kreatif gitu, ada nggak? Nggak ada sih Mas. Oh tapi ada yang sepupu saya, ada yang DKV juga. Cuma kalau arsitek saya doang. Dan itu bekerjanya juga di industri kreatif sampai sekarang? Yang sepupu saya. Heeh. Saya udah lama nggak kontekan. Nggak deket dong jadinya? Oh. Deketnya waktu kecil aja, pas Oh. kuliah udah mencar-mencar lah kemana-mana. Oke, tapi waktu itu jadi referensi juga ya? Iya, heeh. Oke di Untar. Berapa lama kuliah di Untar? Di Untar, normalnya 4 tahun sih Mas. Kamu juga 4 tahun di situ? Iya 4 tahun. Oh, nggak lebih ya, 4 tahun pas ya? Mhm. Dan juga nggak cum laude? Cum laude sih Mas. Cum laude kamu? Iya. Wih keren. Saya justru masuknya kemudahan dari kecil, jadi sekolah TK kan harusnya ada TK, TKB tuh. Saya langsung masuk yang B, jadi saya kecepatan setahun. Jadi kayak ada SMA akselerasi juga nggak? Sebenarnya enggak, karena kecepatan aja masuknya. Oh, kecepatan aja. Terus Iya. kuliah ada impact-nya jadi lebih cepet? Iya, heeh. Kurang lebih Oke. gitu. Nah kan sekarang ini yang, aku lihat dan aku kenal ini kamu sekarang aktif lah di berkesenian, terus pameran. Mhm. Boleh ceritain nggak sih sebenarnya, apa yang melatar belakangi kamu untuk kayak misalnya memilih jalan itu dan oke fokus sekarang di berkesenian itu, awalnya Oke. gimana? Sebenarnya agak panjang dikit nih Mas. Nggak apa-apa, 2 jam 3 jam aman aku tungguin tenang Boleh aja. lah Nggak ya. boleh gimana? Jadi waktu kecil tuh aku cita-citanya suka ganti-ganti. Oke, awalnya apa? Jadi, banyak maunya. Awalnya memang pengen jadi arsitek, karena aku suka gambar, terus aku cuma taunya, oh kalau suka gambar jadi arsitek gitu. Oh, semudah itu ya? Iya, Oke. kagak ada cari-cari yang lain tuh. Oke. Nah terus abis itu, lihat saudara-saudara banyak yang jadi dokter, terus, oh apa jadi dokter ya? Dokter umum kah atau dokter gigi atau? Pengennya spesialis tapi belum tahu apa lah waktu itu Mas. Oke. Cuma kan taunya, oh dokter gitu. Iya. Tapi bilang mau jadi dokter, nggak suka biologi, sukanya gambar-gambar matanya doang Oke. atau gambar tumbuhan atau apalah. Terus, pengen jadi pengacara juga tapi kayak, oh Sempat kepikiran? iya. Ada referensi dari mana? Kenapa ya? Banyakan nonton film kayaknya Mas. Oh, David Kayaknya keren Conan gitu. gitu-gitu kali ya. Terus? Iya, tapi pas pendidikan kewarganegaraan sukanya ngotat-ngotat bukunya. Oke. Jadi sebenarnya tuh, tahu dari kecil tuh sukanya gambar kan. Cuma maunya jadi apa tuh, belum terrealisasikan lah. Oke. Jadi ya udah abis itu aku masuknya ke arsitektur karena Oke. suka gambar, Oke. terus, pekerjaannya katanya aman gitu kan. Pilih jalan aman, masuk arsitektur, kerja, sampai sekarang masih kerja juga sih. Nah terus, selama kerja itu, aku tuh sambil gambar-gambar juga sebenarnya. Jadi gambar di luar arsitektur. Gambar anime, manga gitu. Terus jadi ilustrator juga pernah gitu. Jadi sambilannya banyak lah. Oke, lumayan dong ya? Wih, lumayan. Emang orangnya penasaran, dicobain aja semua gitu kan ya. Oke, bagus dong. Iya. Oke, terus? Nah terus sampai akhirnya ketemu Kadre tuh, baru ngeh gitu loh Mas. Ternyata apa yang selama ini disuka dan dimau tuh kan 2 hal yang berbeda. Jadi aku suka cobain semuanya makanya. Tapi apa yang dimau kan diinginkan lain tuh. Jadi sebenarnya selama ini mencari dan akhirnya ketemu nih, pengen maunya jadi artis Oke. gitu.
Oke, sebelum aku melanjutkan tentang detail bahwa kamu adalah pinginnya ke artis, berarti kamu lulus dari kuliah kemarin tuh tahun berapa sih lulusnya? Lulusnya 2016 Mas. 2016? Oke, 2016 Iya. lulus itu langsung bekerja kah atau bagaimana? Iya, dari sebelum lulus aku udah kerja bareng dosenku sih sebenarnya. Oh, di mana? Waktu itu daerah Cengkareng lah, Oh, di itu studio konsultan arsitek. oh, jadi masih berhubungan lah dengan arsitek. Berapa lama waktu di situ, bekerjanya? Waktu di situ cepet sih Mas, cuma setahun, habis itu aku pindah lagi karena aku pikir, "Oh, aku nggak suka ngerjain detail nih." Oh, ada Jadi rasa kayak jadi, "Ah, kayaknya nggak cocok," gitu? iya, Oh. jadi kayak, "Oh, aku coba deh kerjain yang lain, ke kantor lain aku ngerjain banyak master planning." Diminum lah ya, Oh iya, kalau aus ya? sip Mas, Heeh. boleh deh. Jadi ada rasa jenuhnya juga waktu itu pindah, terus pindah ke mana lagi? Pindah ke kantor konsultan lagi. Konsultan tetap berbau arsitek? Iya, masih Oke, arsitektur. masih, Karena terus? kupikir kan emang, suka gambar, kerja arsitek. Oke, terus? Terus di situ karena kan arsitek juga banyak cabangnya kan ya, Iya. Mas. Jadi aku masih kekeh nih, aku coba pengen, bikin master plan, jadi Oke. bagian kota. Oke. Nah di situ kupikir, oh kayaknya cocok nih, tapi kantor ini bukan, spesialis urban planning. Oke. Jadi aku pindah lagi ke kantor lain. Pindah-pindah ya? Iya. Itu tapi, lumayan agak aku lihat kayaknya gampang untuk mendapatkan pekerjaan ya? Oh, iya Mas. Karena maksudnya jadi dari pindah ke A, pindah ke B, pindah ke C, dan ada terus. Iya. Kan kadang orang namanya pindah jeda dulu dong, kayak setahun mungkin nganggur ada loh. Iya, untungnya enggak sih. Nah, itu berarti, relasinya bagus ya? Sebenarnya kalau relasi sih enggak, tapi dari dulu tuh belum pernah networking gitu sih, Mas. Oke. Jadi memang modalnya nekat aja deh, Oke. apply gitu. Iya, Di kantor yang disuka apply, keterima gitu. Oke. Nah, ini yang terakhir kamu pindah tadi betah? Itu sampai tahun 2022 sih, Mas. Ya Jadi pindah lagi. lumayan, Iya. dan sekarang pindah lagi? Udah pindah. Udah 2 kali pindah. Jadi kamu, nggak ada waktu nganggur ya? Enggak. Terus ya? Iya. Jadi dari kantor A, kantor B, kantor C sampai terus ya? Iya, Nah, aku emang coba-coba terus sih, Mas. Oke, dan itu masih ada rasa penasaran waktu itu? Iya, karena aku pikir, kalau misalnya nggak cocok bikin detail kan masih ada cabang yang lain. Iya. Aku coba lagi. Iya. Terus, terakhir aku pindahnya ke kantor game development. Yang sekarang ini? Yang sekarang. Sampai detik ini masih ya? Masih. Masih, belum pindah nih ya? Belum. Itu yang terakhir sekarang di game development ini start di tahun berapa? Tahun 2022 berarti. Jadi pas berhenti dari sana pindah ke sini karena kupikir pengen coba dunia virtual kayak apa sih. Oke. Tapi tetap related sama arsitektur juga. Jadi tetap bikin environment-nya gitu sebenarnya. Jadi bener yang masih on track di bidang si arsitektur, meskipun pindah-pindah kantor nih ya kan. Iya. Nah, kamu kan kerja banget nih dari era lulus sampai sekarang, sampai detik ini kan masih ya? Iya, masih Itu kerja. bagaimana membagi waktu sebenarnya? Kamu berkeseniannya bagaimana? Jadi, sebenarnya kalau bagi waktu, tiap hari juga aku suka gambar. Kan, masuk kantor deh jam berapa sih? Masuk kantor kan umumnya, 8 sampai jam 5, tapi kan kalau konsultan gitu sering lembur sih ya, Mas. Oke. Jadi kalau misalnya memang hari itu lembur sampai pagi atau gimana, ya udah berarti gambarnya pas weekend. Oke. Masih kayak gitu sih, Mas. Cuma sekarang untungnya dapat kantor yang lebih santai dan support juga. Oke. Jadi lumayan jadi bisa bagi waktu. Sekarang emang tinggal di mana? Sekarang tinggalnya daerah Jakarta Barat sih, Mas. Oh, karena tetap, ini ya, karena rumah di Bogor, terus masih di Jakarta Barat dan ngekos itu? Iya, masih ngekos. Oh, dan mandiri ya? Mandiri. Udah dari dulu. Dari dulu? Udah lama juga. Nah, join di project-nya Kak Atreo itu start di tahun berapa? Di 2023. Oh, berarti agak baru di tahun lalu juga ya, di mana momen itu masih bekerja kamu ya? Iya, masih kerja. Oh. Jadi waktu itu sebenarnya udah tahu tentang project-nya Kak Atreo ini dari 2019, Mas. Oke. Dulu itu masih AMP 10 ya, tapi aku lihat programnya tuh udah pameran, jadi udah pada lulus. Terus
memang ada kepengen lah waktu itu, pengen ikutan gitu loh. Sudah ada rasa dari dulu ya? Tapi kan ya life happens sih Mas. Iya. Ujung-ujungnya saya kerja terus. Iya, benar. Apalagi selalu waktunya habis ya. Iya. Juga kerja itu tadi ya. Jadi kayak gambarnya hobi di tengah-tengah waktu luang gitu. Oke, itu jadi 2023 join di AMP. Oke, dan di situ ketika join berpikirnya gimana? Masih bekerja diutamakan atau kayak pingin dijalanin semua tuh? Sebenarnya kalau sekarang ya kepikirannya pengen full time-nya di seniman ini, Mas. Oh, pengen fokus ya? Fokusnya. Oke. Jadi ini pemberhentian terakhir nih. Enggak di kantor lagi yang apa lagi nih? Pokoknya ini adalah kantor terakhir, pinginnya begitu. Pengennya gitu. Tapi yakin akan kayak memilih fokus di berkesenian ini? Yakin sih Mas. Oke. Jadi abis pertama kan sebelum ikut AMP tuh aku juga emang udah sambilan. Jadi dulu tuh lebih ke ilustrasi sih, jualan merchandise gitu-gitu. Sempet? Itu di apa? T-shirt atau tote bag atau apa? Itu ada, tapi biasa kayak stiker, keychain, lalala gitu. Oh ada ya? Jadi kamu aktif? Iya emang dari dulu suka gambar dan suka jualan. Oke, bagus dong. Iya, tapi mandiri banget dong. Tapi karena bikinnya fan art, terus suatu ketika nih, kupikir abis dari kantor yang sebelum yang sekarang, mau full time di gambar deh gitu. Karena udah oke juga marketnya. Tapi satu ketika ada orang yang ngechat aku nih, dia bilang, Kak aku baru beli barang kakak nih. Oke. Terus aku kayak seneng banget kan. Terus, barangnya apa? Taunya beda Mas, itu punya toko orang lain. Oh gitu. Lah kok dia bisa chatting ke kamu? Nah karena bikinnya fan art. Oh. Jadi sebenarnya meskipun aku punya identitiku sendiri untuk bikin fan art, tapi ya namanya bikin anime yang itu dikira sama kan sama yang lain. Dia salah kirim lah berarti. Salah kirim. Tapi kamu jadi termotivasi lah. Nah di situ terima kasih kakak, aku jadi menemukan jati diriku. Oh gitu ya? Itu agak lucu dari ceritanya ya? Iya memang kayak pas di situ aku pikir aku mau fokus di original art. Aku nggak mau bikin fan art lagi. Bukannya salah sih ya, tapi kan kayak panggilan diri sendiri gitu. Betul. Ya. Oh gitu. Jadi ada momen itu jadi kayak lumayan kepikiran ya. Kan kalau dari ceritamu berarti sebenarnya merchandise kamu sudah oke. Ilustrasi kamu sudah oke. Kenapa kamu masih bekerja? Nah itu tadinya karena memang mau fokus ke full time. Terus tiba-tiba ada momen itu kan kalau bikin original art berarti mulai dari awal lagi kan. Aku masih testing marketnya. Oke. Jadi ya sama itu nggak tahu ya, sebelum ketemu Kak Atre tuh kayak belum yakin gitu loh Mas. Bisa atau enggak nih gitu. Jadi hampir sama juga bahwa kamu menemukan titik baliknya setelah banyak diskusi ngobrol dengan Kak Atre ini ya. Jadi dari fan art ke fine art gitu. Oke. Dan yang di kantor sekarang ini bagi waktu untuk kamu yang fokus berkesenian tadi, yang kamu pengen jadi full time artist, bisa nggak sih sebenarnya? Oke nggak? Oke banget sih Mas. Jadi waktu itu temanku sempat ada yang nanya. Kayak pasti banyak orang gimana sih lu bagi waktunya gitu kan? Iya pas udah mulai pameran kayak ditanya gimana lu bagi waktu atau enggak lu nanti dipecat loh kayak gitu kan. Iya. Terus ternyata pas kantorku tahu aku pameran, jadi waktu itu aku pameran duluan di Art Jakarta Garden bulan April. Terus kata kantornya aku dipanggil sama bosku lah waktu itu. Sempet Mas. Karena? Nah aku juga kaget. Oke. Terus gimana? Loh apa nih? Apa beneran ya kata temanku ntar dipecat bener gak ya waktu itu? Tapi atau kena apa sih lagi sanksi atau apalah. Surat itulah ya. Tapi ternyata malah dikasih apresiasi. Jadi aku dijadiin pegawai yang di highlight. Oke. Jadi diberikan contoh. Iya, karena punya aktivitas lain di luar kantor dan berhasil gitu loh. Jadi kantornya juga memang support banget lah. Jadi kamu cukup berterima kasih sama kantor yang sekarang karena lumayan jadi emang membantu kamu juga untuk kayak semakin semangat ya. Iya. Karena mendukung kan. Iya benar. Nah, si ownernya bagaimana ngertinya dari kamu ikut pameran di Art Jakarta? Mungkin karena memang kantornya juga di bidang kreatif Mas. Terus kan memang
gimana ya, yang penting kerjanya kan kelar ya Mas. Selama itu nggak ganggu kerjaan, jadi yang penting submit kerjaan semua beres. Dan aku juga nggak pernah ngapa-ngapain juga gitu loh. Kalau kerjaan di luar kantor kan ya itu hak ininya kan, hak yang kerjanya gitu. Oke. Nah, waktu pameran di Art Jakarta itu pertama kamu pameran atau sebelumnya ada lagi? Itu pertama kali pameran lukisan aku. Pertama? Itu di on canvas karyanya? Iya, on canvas. Oh, ukuran berapa? Itu 70x100 Mas. Wih, besar dong, lumayan. Dan itu dibawa sama siapa di Art Jakarta itu? Waktu itu jadi kan sebenarnya aku lagi ikut project Atrium Moniaga project ini Mas. Terus tiba-tiba aku di chat sama ownernya The Gallery. Oke, Mbak Esti. Mbak Esti. Oke. Katanya pengen ada pameran Art Jakarta Garden yang bulan April. Ya. Dia pengen lihat karyaku. Oke, seneng banget ya. Makasih banget. Oke. Ya namanya kan emang ya namanya mau shifting karir kan pasti ada kepikiran juga. Tapi pas dapet tawaran pertama ini aku kayak makin yakin gitu loh. Jadi benar yang kayak ini apakah jalan benar-benar yang sudah mulai terbuka? Emang dikasih Tuhan gitu ya. Tiba-tiba jadi religius. Tapi percaya sama Tuhan? Iya percaya. Ada Tuhan, ada setan juga. Oh, jadi sempat ada momen wah ini kayak dibukakan jalannya, terus jadi serius gitu. Jadi pertama kali ikut pameran di Art Jakarta Garden lewat The Gallery dan laku. Laku Mas. Mantap. Terus abis itu dari situ aku propose ke si Mbak Esti. Kan kami mau grup project nih. Oh, jadi ini justru sebelum si apa namanya nama pameran kalian bertiga apa? Art Mayora. Art Mayora itu belum terjadi. Iya, jadi kamu duluan debut duluan. Oke. Kamu sounding lah. Iya, emang kayak aku kan sempat ngobrol juga sama Kak Atre gitu. Ya nggak apa-apa dong, kita justru malah bisa sounding tentang pameran grup kita gitu. Oke gitu. Oke, dan kamu tipikal yang ada komunikasi lah ya sama Mbak Esti gitu ya. Jadi ngobrol ya. Beliau ramah banget sih Mas, dan open banget buat new artist gitu. Jadi pas ketika kamu sounding tentang si Mayora ini, responnya si Mbak Esti mempersilahkan kalian pameran. Iya, dan katanya juga ini juga pertama kali nih buat saya kayak gini. Jadi kata Mbak Esti, sama-sama coba ya. Gitu. Ternyata setelah dilakukan responnya bagus juga. Meledak Mas pamerannya. Meledak ya. Itu sebenarnya aku lagi ada momen mengambil tapping di sana. Cuman waktu itu berpikir alat, kita belum proper untuk bisa di luar studio gitu. Pas aku lihat, ini oke banget gitu. Maksudnya ini kan bisa dibilang yang artis ya, misalnya perempuan semua, tiga orangnya dan ikut di program yang sama itu si AMP. Jadi ini kayak panel examnya atau istilahnya present dari project itu ya. Berapa lama waktu itu pamerannya? Waktu itu pamerannya 3 minggu sih Mas. Oke. Kalau waktu kita ngomongin pameran kamu itu yang di Mayora ini kamu ngangkat apa secara karyamu pribadi? Jadi kalau karyaku ini selalu cerita tentang daily life Mas. Rutinitas. Terus selalu ngangkat komedi juga. Ada? Iya. Ada meme-nya tuh ya? Ada tuh jadi komedi. Kurang lebih. Ya jadi kayak curhatan hati gitu lah. Komedinya seperti apa sih? Komedinya sebenarnya kayak kan komedi tuh selalu ada tragedi sebelumnya kan ya Mas. Betul. Makanya itu lucu. Itu salah satu komedian favorit saya juga bilang gitu. Atsuko Okatsuka. Oke, itu referensi kamu. Iya, aku suka nonton dia lah. Nah, terus dari situ ya dilihat lagi dari orangnya, aku ini emang kalau ada masalah dibecandain dulu gitu. Ya, bukan yang gak serius, tapi kalau dipikirin terus kan pusing ya Mas. Iya, betul. Nah. Kalau kamu enjoy dulu aja, sabar. Nanti juga kelar gitu, pasti bisa gitu loh. Kamu angkat sebagai cerita di kekaryaanmu. Nah, tema tentang daily life-nya tuh beda-beda. Yang kemarin itu koleksi pertamaku tentang kehidupan bekerja. Cerita tentang fase bekerja. Kalau yang waktu pertama kali ikut pameran di Art Jakarta itu Garden ngangkat apa karya itu? Art Jakarta Garden tuh
jadi aku bikin koleksi yang beda lagi. Ah, Itu tentang ketergantungan, Mas. Jadi kan kadang kita ada gantungin diri sama nasib lah, ya, sama orang lain, ya. atau malah kayak gantungin sama pikiran terus akhirnya nggak maju-maju gitu. Pasti Oke. ada masa-masanya di saat itu. Oke. Kalau kita ngomong soal referensi ya, Mhm. kamu tuh melihat seniman-seniman Indonesia misalnya kalau di Indonesia siapa sih yang jadi referensi kekaryaan kamu? Yang pasti ya yang paling pertama Kak Atri bapaknya, ya. Kak Atri. Itu udah pasti banget ya? Iya, Kak Atri Oke. Ilmuniaga. Terus Oke. mentor saya juga Evan Aditya. Oh, ada sering komunikasi? Iya, sering. Oke. Jadi dua-duanya sering kasih input di studio lah. Oke, terus siapa lagi? Terus kalau yang saya suka pantengin online gitu pastinya Robby Dwi juga ya, Mas, ya. Oke. Jadi itu pernah juga ada momen kolektor yang beli lukisan saya ternyata punya karya Robby Dwi juga. Jadi Oh. pajangnya barengan. Jadi kayak bener-bener ada sejajar gitu ya. Karyanya si Robby Dwi dengan karyamu ada. Oh, kamu lihat dari foto pas dia mulai display? Iya, terus di tag juga, ya seneng banget. Oke, kayak oke lah, kayak jadi bisa kayak ini kan mimpi ya dari yang Iya. ini kita mengagumi ternyata bisa barengan di satu wall gitu ya. Iya. Oh, terus ada lagi siapa? Ada lagi kalau seniman wanita gitu, Heeh. karena sering lihat di The Gallery juga Iya. ya Sekar Putih Sidiawati. Oke. Itu aku juga suka karyanya. Oke. Terus sering ketemu juga sama Cecil Mariani. Oke. Cecil juga Iya. ramah banget orangnya. Jadi sering ngobrol. Oh, karyanya juga bagus banget gitu. Iya. Oh, dari beberapa itu lumayan jadi menambah referensi kekaryaanmu. Oke. Nah, ini aku coba tahan dulu. Aku mau nanya soal keluarga nih. Oh, boleh. Nah, keluarga bagaimana melihat aktivitasmu? Karena kan kamu kalau bisa dibilang bekerja aja udah cukup oke. Ditambah pingin kayak seni-senian tuh bagaimana responnya? Iya, jadi pas awalnya juga pas aku mau ikut AMP ini orang tua adalah nanya kayak, "Oh, kan udah kerja nih, udah karirnya juga oke, kenapa mau yang ikut jadi pelukis ini?" katanya gitu kan. Kan orang tua juga belum ngerti lah. Iya, nih apaan sih nih gitu kan. Aduh, udah paling benar bekerja aja deh gitu. Iya, tapi ya namanya emak ya tahu anaknya dari dulu emang suka gambar, nggak keluar rumah gambar gitu. Nah, lama-lama aku bilang, aku tuh sama ini kan ganti-ganti kerjaan, aku bilang. Sama ini aku cari-carilah jati dirinya. Iya, sukanya apa aku jabanin semua gitu. Terus maunya apa lagi gitu. Nah, maunya yang ini nih gitu. Oke. Akhirnya dikasih pengertian yang penting kayak ya namanya orang tua pasti ada khawatir-khawatirnya dikit lah. Wajar lah ya. Ya diobrolin aja sambil ngeteh, Mas. Kamu kalau boleh tahu anak keberapa sih? Aku anak bontot, anak terakhir dari 2 bersaudara. Oh, dan kakakmu itu ada industri kreatif juga nggak? Enggak, kakakku dokter. Oh ya, tadi makanya kamu disuruh juga ke arah sana. Jadi agak berbeda ya? Iya, beda banget sih, Mas. Dokter dengan kamu yang industri kreatif lah ini. Oke. Tapi ketika kamu berpameran entah itu di Art Jakarta atau di The Gallery, orang tua kamu undang nggak? Diundang. Nah, bagaimana melihatnya respon itu? Sekarang tiap pameran kayak kapan pameran lagi? Malah nanya ya? Iya, terus kayak kalau sebelum di pameran, "Mama mau foto dulu dong sama karyanya." Suka udah nyampe udah kejual. Oh, dia sudah nyokap udah berpikir kayaknya, wah ini anakku emang rajin di pilihannya dan karyanya selalu laku tuh tahu berarti ya? Iya, tahu. Aku suka cerita juga, Kamu Mas. cerita? Iya. Dan soal harga kamu cerita juga nggak? Iya, kurang lebih cerita juga. Responnya gimana? Ya kalau ada lebih banyak mah aku bonusin. Tapi minta nggak orang tua? Nggak pernah, Mas. Justru kamu justru niat untuk berbagi aja. Iya, pengen lah kasih ke orang tua gitu. Anak udah gede nih. Iya, nih bisa menghasilkan dari minat dan hobiku nih gitu. Oke. Kalau kakak bagaimana responnya? Kakak dia mah ya udahlah urusan masing-masing. Cuma kalau memang maunya itu ya tanggung jawab gitu. Orangnya saklek lah gitu. Oke, nah kan dukung juga. Berarti keluarga nih sudah mulai open ya, bahwa pilihanmu adalah ya pingin jadi full time artis atau seniman ini. Terus ketika kamu merasa yakin dengan pilihanmu sekarang, bekerja ini akan mengganggu nggak ke depannya? Sementara ini sih selalu aku bisa manage dengan baik sih, Mas. Jadi
kalau ini masih bisa sejalan, ya dilanjutin dulu aja gitu. Cuma ya kan nantinya ke depannya pasti bakal lebih sibuk untuk ngelukis juga. Iya, persiapan. Iya, kalau sampai aku ngerasa aku udah ngeganggu kantorku juga, kan aku juga nggak mau. Nggak enak. Iya. Udah dikasih kesempatan nih sama kantor terus kayak malah menyalahgunakan. Iya. Nggak baik juga. Nggak baik juga. Jadi kayak win-win solutionnya mungkin memilih salah satu ya. Iya, betul. Dan memilihnya dengan full time artis. Iya. Jadi jangan Kapan? bilang-bilang dulu. Nanti takutnya kalau dia nonton gak enak loh bosmu ya kan? Iya, aduh. Enggak, ini kan sebuah pencapaian, Angan-angan ya. angan-angan atau mimpi yang mau coba di step by step untuk diwujudkan gitu. Betul. Tapi kalau misalnya melihat dari segi kerjaan belum terlalu mengganggu dan soal seniman ini atau berkarya full time artis udah mulai fokus. Artinya begini, kalau bikin karya sendiri, kamu paling kecil ukuran berapa sih? Size-nya? Paling kecil pernah yang 60x90, Mas. Itu lumayan masih gede lah ya. Iya Itu juga. kalau kita ngomong size yang 60-90 itu menghabiskan berapa sih waktunya? Atau sampai ke hari nggak? Sebenarnya kalau misalnya bikin karya kan karena aku pakai cat minyak. Iya. Jadinya dia keringnya lama kan, lamanya nunggu kering. Tertahannya masalah materialnya belum kering aja ya. Oke, itu jadi prosesnya menghabiskan berapa lama? Jadi kalau lagi ngecat tuh biasa aku sekali jalan bisa 2-3 lukisan gitu, terus kelarnya 2 minggu barengan gitu, atau 3 minggu barengan gitu. Karena kalau barengan tadi misalnya yang karya A udah mulai dilapisin masih basah pindah ke karya B gitu. Iya. Jadi ganti-gantian. Iya, betul. Jadi tetap nanti endingnya sama nih selesainya. Tapi secara normalnya berarti berapa hari ya? Mungkin satu karya 1-2 minggu gitu, Mas. Lama juga ya? Lumayan, Mas, karena nunggu waktu kering dan bagi waktu juga. Iya, karena kalau kita ngomong soal kegiatan selain kamu bekerja tuh ada aktivitas apa lagi sih? Kalau sekarang emang difokusin, saya udah nggak coba-coba lagi kan ya, Mas, ya. Jadinya emang difokusin full lebih banyak untuk gambar gitu, untuk lukis, cari referensi, gitu-gitu sih. Ini kerjaanmu ini 9 to 5 juga atau ada waktu yang hanya bisa WFH gitu? Ini 9 to 5, ada juga yang bisa WFH sih, Mas. Tapi kayak Senin sampai Jumat? Oke. Kerjanya memang dari Senin sampai Jumat gitu. Jadi harus ada di office? Iya, tapi emang bisa WFH juga. Jadi waktu kamu hanya di weekend ya? Iya, tapi kalau misalnya memang sebenarnya kan yang di kantor tuh lamanya jalannya gitu ya, Mas. Jalan perjalanan? Perginya jauh. Ini kalau aku dengar dari kamu kan sebenarnya kantormu daerah selatan. Iya, betul. Terus stay atau kosanmu di Jakarta Barat. Kenapa kamu nggak pindah aja? Dekat kantor? Soalnya waktu itu tuh aku kan ikut Atrium Niaga Project, Mas. Posisinya di Jakarta Barat. Terus menurutku aku lebih akan sering bolak-balik ke sini gitu. Jadi memberatkannya udah deh di Jakarta Barat aja. Iya, harus komit juga kan. Itu lumayan loh perjalanan loh. Lumayan sih, Mas, tapi kan di bus bisa tidur. Naik busway? Naik busway. Iya, Transjakarta lah. Transjakarta itu busway kan ya? Iya, betul. Kenapa nggak MRT? Beda ya? Kalau dari daerah sana ke selatan nggak ada. Iya, dia mentoknya di sini masih Jakpus ya. Yang rute baratnya belum ada. Oke, jadi hari-hari itu ya? Hari-hari. Istirahatnya di Transjakarta itu. Jadi kalau misalnya emang ada mepet ya pasti jadinya kan WFH juga gitu. Beres kerja jam? Beres kerja 9 to 5 sih, Mas. Nah, pasti jam 5 beres. Terus kamu ada waktu untuk ada sela-sela itu menggambar nggak? Pas lagi jam kantor gitu. Misalnya nyeket-nyeket atau bikin ide-ide gitu ada nggak? Sketch-sketch gitu? Kalau makan siang gitu kadang-kadang ada kalau emang lagi lewat idenya, sini saya gambar dulu. Ada tuh? Ada. Sampai rumah dituangin? Iya, kadang saya pikirin lagi yang tadi bener nggak nih sketsanya. Kalau misalnya nggak cocok ternyata, maksudnya kan kadang gambar aja ya. Suka ada yang nggak ada artinya juga gitu. Maksudnya nggak ada arti itu bagaimana? Maksudnya gambar yang doodle doodle aja kayak buat ya sketch aja. Oke. Tapi untuk kamu menimbulkan rasa kayak ada ide, ada semacam kayak oke, ini
bagus untuk berkarya itu dari mana referensinya? Antara film atau ngobrol atau dari mana? Awalnya sih emang dari ngobrol, banyak banget brainstorming sering sama Kak Atre. Terus nonton film juga, baca manga sih, Mas. Oh, kamu Manga. seneng ya? Iya, Ini suka. manga kan sebutannya, tapi manga ya, Maya? Sebutannya gimana sih? Manga. Iya. Oh, manga itu ya. Biasanya Takut soalnya anime karena juga. kamu dari Bogor, kamu bilang manga Iya, jadi manga. manga. Iya, makanya salah dong. Oh, tapi kamu tipikal yang membaca soal komik atau manga itu. Jadi itu jadi referensi ya. Iya, Oh, seniman Jepang juga kamu kadang-kadang ada. jadi banyak dong kamu yang kamu suka. Suka sih, Mas, banyak. Siapa contoh yang seniman Jepang yang Ada Aya Takano. Oke. Terus ada ini juga Kohei Ogawa. Oke. Itu banyak lah jebolan yang Kai Kiki Galeri itu aku lumayan banyak sukanya di situ. Oh, dan mempengaruhi kamu berkarya juga. Jadi kayak lebih inspired gitu sih, Mas. Maksudnya kan ada tokoh yang ingin digapai gitu loh. Kayak Kak Atre juga kayak, wah Kak Atre semangat banget gitu. Aku juga pengen semangat gitu. Dari lagu ada juga nggak? Kalau dari lagu enggak sih, Mas. Tapi emang aku kalau dengerin lagu kan yang biar semangat kerja gitu. Lagu-lagu apa sih yang kamu bikin semangat kamu kerja itu? Aku suka dengerin lagunya Foster the People. Terus Jepang-Jepangan juga? Jepang-Jepangan juga ada. Kayak One Ok Rock gitu juga suka gitu. Oke. Kalau di Jakarta Lark and Seal ya? Oh iya itu juga. Karena Itu ya? kalau suka itu ketahuan umurnya. Oh, ketahuan umurnya ya. Oh iya. Emang kamu Gen Z masuk nggak? Maunya sih masuk, Mas. Ini kelewat dikit. Tapi kayak masuk nggak ya? Masuk lagi? Enggak, aku ya adalah. Oh, oke. Tapi soalnya pengaruh nih soal selera ya Gen Z dengan yang era-era itu. Oke. Nah, kalau ngomong kita berkarya lagi ya di galeri, berarti The Gallery ini cukup berperan yang sangat membantu kamu ya di dalam berkesenian ini ya. Iya. Karena perdana pertama kamu presentasi karya itu di The Gallery dan di acara Art Jakarta kan? Jadi emang yang pertama kasih pintu kan Atrium Moniaga Project. Betul. Terus selama project jadi ketemu banyak orang, kenal banyak orang, dibukakan pintu lagi sama Mbak Esti dari The Gallery. Gila, makin kayak kok nih jalannya makin dilancarin gitu ya. Betul. Sebenarnya kamu ada rasa gimana sih ketika bikin karya terus ternyata dilancarkan untuk pameran, terus juga laku tuh bagaimana tuh rasanya tuh ya? Kagak bisa diomong sih. Itu gimana ya? Kayak wah, berarti kan emang udah jodohnya nih di sini nih. Emang akhirnya yang dicari-cari dari orok nih ketemu nih. Oke, dari orok tuh udah berpikiran ya. Dari kecil itu ya. Iya kali ya. Oke. Karena akhirnya mempunyai karakter sendiri dan berhasil ya. Aku inget banget pas ketemu Kak Treyu, aku bilang, kan aku sama ini bikin fan art. Aku mau cari jati diriku. Aku pengen bikin hal yang baru lah untukku, aku bilang. Yang orang lain belum bikin. Tapi kayak terus apa ya? Sempat kepikiran itu ya? Iya, ada lah masa-masanya kan pasti nggak langsung tahu mau bikin apa kan. Jadi sering ngobrol sama beliau, sering dikasih tahu, oh coba nonton ini deh atau enggak besok ngobrol lagi gitu. Terus karena beliau juga kasih kepercayaan juga sih, ayo Suta pasti bisa katanya gitu. Terus aku yang waktu itu kayak oh iya karena ada yang percaya jadi makin semangat gitu. Iya. Karena kadang harus dari diri kita sendiri. Kalau kanan kiri kita mensupport tapinya kita tidak membangun kita keyakinan, sulit juga sih. Betul, Mas. Harus dari diri kita sendiri juga emang. Oh, kita bisa kok gitu. Tapi kan butuh proses ya untuk meyakinkan itu ya. Betul. Emang cobain dulu aja dah. Nah, itu tapi sebenarnya kalau dengar dari ceritamu, struggle-mu sih oke sih. Maksudnya gini, kamu mencoba, ada peluang kamu ambil. Ada kesempatan kamu coba gitu. Dengan tadi kamu cerita yang di awal dari kantor A pindah kantor B, kantor C, itu kan sebenarnya tipikal orang yang penasaran ya. Iya kan? Emang kotrek-kotrek aja terus. Iya, dan itu kamu ada rasa itu, nggak yang tipikal ya udah deh di satu kantor ini aja ya udah. Kalau satu kantor ini aja mungkin sampai hari ini kamu harus masih di kantor A itu. Karena ya udah di sini aja deh gitu. Tapi kan kamu enggak nih. Sampai akhirnya kamu nyangkut lah di game developer ini. Iya. Dan emang kayaknya pas udah pindah itu dan ketemu Kak Atre itu memang momennya juga udah pas gitu loh, Mas.
Jadi kan sebelumnya kerja di konsultan emang lembur terus, pasti susah lah untuk jalanin 2 hal ini kan. Dan dituntut komitmen lebih juga karena kan aku pengennya full time-nya nanti suatu saat di sini gitu. Terus di game development ini kantornya malah baik banget gitu loh, kasih apresiasi, terus juga jamnya ya lebih fleksibel lah gitu, yang penting kerjanya kelar gitu. Jadi kayak emang jalannya. Emang dikasih ini kayak gift dari Tuhan juga bahwa udah deh ini jalannya, kamu coba fokusin gitu ya. Betul. Berarti memang nantinya akan ada momen untuk off dari kantor? Rencananya sih Mas. Jadi Oke. kalau dulu cuma angan-angan mau full time nih gitu. Kalau sekarang emang udah punya targetnya gitu. Apa sih yang meyakinkan kamu tadi, ya udah deh kita atau kamu off bekerja, udah deh ini berkesenian aja tuh yang bikin yakin? Kalau mungkin kamu bisa bilang alasannya ya dari respon pameran sebelumnya kan juga itu salah satu clue ya. Tapi yang makin bikin yakin tuh apa? Yang bikin Makin yakin gitu. Jadi emang dari awalnya yang pameran debut duluan itu Mas, terus dikasih kemudahan juga bisa pameran grup bareng juga. Abis itu ada tawaran di Art Moments juga langsung. Ada lagi? Iya, abis itu Art Jakarta yang kemarin juga pameran. Nah, di situ tuh responsnya juga bagus banget. Jadi orang lihat perkembangan karyaku meskipun belum sampai setahun tapi kayak ini anak bikin baru lagi nih gitu. Jadi ada step by stepnya dan itu semua bagus terus. Iya betul. Yang di Art Moments laku juga? Abis Mas. Sold out. Itu berapa karya? Waktu di Art Moments 2 sih Mas, waktu itu mepet banget sih deadline-nya. Tadi di galeri apa? Sama The Gallery. The Gallery juga. Jadi jadi kalau kita ngomong karir Krasuta ini, The Gallery sangat berperan ya? Banget sih Mas. Jadi semua pameran pertama art fair di Jakarta aku dijabaninnya sama The Gallery. Dan Dikasih ternyata kesempatan. semua responnya bagus. Betul. Wah, ini jadi momen kayak makin percaya banget bahwa itu pilihanmu ya. Iya. Wah, keren. Ada ini gak sih semacam informasi dari Mbak Esti memberikan stimulan atau kayak triggers kamu juga gak? Enggak sih, lebih kayak ini pamerannya oke nih, mau ikut lagi nggak gitu. Pameran ini ikut juga yuk gitu loh. Jadi beliau ada follow up juga, terus kitanya juga emang jaga hubungan baik juga sama beliau karena kan udah dikasih kesempatan banyak banget. Ya, dikasih jalan, dikasih kepercayaan karena kita kan kalau ada orang baik masa kita jahat kan gitu istilahnya kan. Terus timnya juga baik banget kayak Mas Rudi. Iya, Mas Rudi, terus Mbak Wina, Mbak Gebi, semuanya lah kayak. Dan itu oke semua ya. Kayak udah istilahnya nyemangatin kamu untuk bikin karya terus ya. Iya, betul sih Mas. Jadi emang dikasih kesempatan terus, ya ayo gitu loh. Kamu kan kalau aku lihat karyanya selalu di kanvas ya. Ada kepikiran gak sih di medium lain kayak mikiran bikin 3D atau patung gitu ada gak? Atau instalasi misalnya? Sebenarnya waktu itu aku sempet mau bikin sculpture juga buat pameran grupku. Yang kan, di The Gallery? Iya, yang Art Mayora. Sempat kepikiran? Sempat ada kepikiran Mas. Cuma waktu itu kan masih coba-coba teknis, terus diajarin juga sama alumni Atrium Monaga Project juga, namanya Ardo Garcia. Jadi aku dibimbing lah bikin sculpture gitu. Cuma kan emang ngejar lukisan dan sculpture, aku waktu itu bikinnya jadinya kecil. Lukisannya segede gaban gitu. Jadi kayak ngapain? Iya, agak jauh ya. Iya. Jadi kan nanti bikin model-model itu belakangan lah. Tapi memang ada rasa pingin sekali. Pingin sih Mas, lebih kayak pingin bentuk medium lain juga gitu, cobain. Tapi mungkin emang baru untuk sekarang ya fokusnya di painting. Nanti pas udah ada yang guide gitu, kasih kesempatan untuk kolaborasi gitu kan kayak lebih enak kan ya. Iya. Ada gak brand juga yang melirik kamu untuk jadi kolaborasi? Ada sih Mas. Brand apa? Abis Art Moments gitu ada yang mau collab bareng gak? Ini dia brand atau seniman? Brand lokal sih Mas. Cuma brandnya juga udah gede banget malah. Boleh disebut gak? Belum boleh sih. Belum boleh, masih rahasia? Ya soalnya kan aku belum bisa iakan. Kalau kolaborasi gitu kan
kan tanggung jawabnya juga besar ya, Mas. Iya. Ini Terus kan ngebawa nama kamu soalnya. Iya, juga nama brand-nya. Jadi aku kan juga masih mulai di awal nih, aku masih ingin ngegedein, namaku sebagai, pelukis dulu nih. Jadi abis itu baru biar sama-sama enak pas udah maju baru kolaborasi gitu. Kamu memang mau coba, present nama Clasuta itu adalah si artis ini dulu ya, dinaikin atau pelukis ini ya. Iya, Jadi biar orang makin tahu, makin detail bahwa oke Clasuta tuh artis nih. Disebutnya pengennya apa? Lebih ya artis sih, Mas. Karena, menurutku Mungkin pelukis gitu mau nggak? Iya, emang pelukis. Oke. Iya, lebih ke kontemporer artis gitulah ya. Karena kan, kalau misalnya udah bercabang terus coba ini coba itu nanti aku juga jadi bingung sendiri kan. Padahal aku pengennya jadi artis ini kan, gitu. Biar semua on track ajalah. Kamu kan berarti lulusan S1 arsitek. Mhm. Ada plan nggak ngambil S2 terus mau coba menggali tentang seni rupa, tentang kesenian ini? Untuk sekarang sih kayaknya belum ada sih, Mas. Belum ada. Karena kan emang Jadwal. Iya, jadwal juga. Oke, jadi padat ya? Padat sih, Mas. Berarti, ketika kita melihat jadwalmu Senin sampai Jumat adalah sebagai pekerja industri kreatif, Sabtu Minggu berkarya, mainnya kapan? Ya tapi ada juga lah saya pengen main. Tapi ada waktu untuk bisa bergaul atau berkomunikasi dengan komunitas ada? Ada dong, Mas. Jadi emang, kalau misalnya yang penting kan udah ada target yang dikerjain gitu, nanti habis itu, gantian main gitu. Sering datang ke pameran juga? Iya, seru sih, Mas, kalau ke pameran kan nambah teman baru juga, gitu. Ada juga nggak respon dari beberapa pameran kamu, terus ada galeri juga akhirnya kontak kamu untuk menawarkan pamer ada? Iya, ada sih, Mas. Wih, dan itu juga akhirnya susah untuk bisa kamu iyakan karena waiting list tadi ya? Kalau yang itu sih, kalau misalnya untuk sama galeri saya pasti, prioritasin sih, Mas. Oke. Tapi, sebenarnya kan tunggu sampai official-nya dulu nih. Ya. Baru jadi tunggu tanggal mainnya. Kalau sama The Gallery itu ada kontrak eksklusif nggak? Enggak sih, Mas. Hanya by project mungkin ya? Iya, masih by project. Kayak misalnya nanti ada Art Jakarta dapat invite gitu ya? Betul. Oh gitu. Ada ya keinginan kamu yang belum, terrealisasikan di wilayah berkesenian ada apa? Mungkin untuk lebih jauhnya lagi gitu kan sebenarnya pengen, namanya lebih dikenal ya, nama dan, karyanya. Jadi orang tahu, oh itu Suta karyanya begitu. Itu karyanya, oh pasti punya Suta gitu. Oke. Nah tapi, untuk nyampe ke sananya pasti ya pengen banyak pameran-pameran juga, terus hopefully bisa pameran internasional juga gitu. Dan sudah ada progres ke arah sana nggak? Ya progresnya dibanyakin bikin karya dulu sih, Mas. Kan karena kan, kadang kesempatan itu kita nggak tahu datangnya kapan. Jadi kalau kita nunggu siap nggak bakal siap nih, tahu-tahu udah lewat. Benar. Kalau dibilang kesempatan datangnya 2 kali, tapi pasti yang pertama kan udah kelewat gitu. Jadi yang penting siapin diri sih menurutku gitu. Jadi strategi kamu, dengan menyiapkan diri tadi, salah satu poinnya, siap nggak siap harus siap gitu ya? Iya, kayaknya selama ini aku hidup kayak gitu deh. Oke, jadi semuanya emang harus disiapin aja, kalau kayak nunggu ya nggak bakal terjadi ya? Betul, Mas. Kayak iya, kalau nunggu-nunggu kayak karya saya yang pameran pertama Art Jakarta Garden jadinya cuma ngegantung doang gitu. Padahal ada planning lain. Betul. Instalasi gitu ada kepikiran nggak? Belum sih, Mas. Belum. Cuma kan maksudnya itu seiring berjalannya waktu. Ketika namanya udah makin gede, terus baru orang bisa tahu nih Clasuta bikin karyanya kayak apa. Baru mulai ada kolaborasi yang seperti apa, terus bikin sculpture, instalasi gitu-gitu pasti akan menyusul aja sih, Mas. Selama proses berkarir kamu ini ada sempet dapat haters nggak? Sementara sih belum sih, Mas. Belum, berarti bagus semua ya? Iya, tapi komen-komennya ya maksudnya membangun gitu, kritik membangun? Iya, mungkin ya baru mulai juga, jadi kan emang ya untungnya masih aman-aman aja. Iya. Jadi belum ada haters atau negatif komen gitu belum ada? Iya, belum.
Oh, yang DM itu ngajak kolaborasi itu ada banyak gak? Ada beberapa sih Mas, cuma Oh. memang ya waktu itu tadi Iya, waktu brand tadi juga nunggu waktu kamu juga. Commission juga sama gitu ya? Iya, commission juga. Oh, wah. Karena aku ada prioritinya dulu ya pameran untuk sama galeri dulu kan. Iya. The Gallery ini selalu jadi langganan kamu? Emang kebetulan sih dikasih pintunya Iya, di selalu situ. dikasih kesempatan ya? Iya, Jadi setiap Art Jakarta lewat The Gallery, dan ada Art Moments juga lewat The Gallery. Oh, Iya, nice, jadi nice. udah 4 kali pameran sama The Gallery, terus 3 art fair dalam setahun juga sama The Gallery. Keren. Yang Iya. Jakarta Art Garden, Iya. Art Jakarta yang utamanya, sama Art Moments. Betul. Wah, keren, gila. Oke, berarti sudah memantapkan diri lah ya, bahwa yakin gitu ya makanya ya. Karena dari proses perjalananmu sudah ke arah sana ya. Iya Mas, kayak ya itu tadi kayaknya udah dikasih pintunya banyak banget nih. Nih kata-kata kuncinya ini nih. Iya. Terus pintunya ada di galeri, ada galeri apa lagi, mana lagi gitu kan, belum tahu nanti ke depannya gimana. Iya, itu kamu pernah berpikir kalau waktu itu nggak ikut di program AMP kayak gimana ya? Justru saya pikir harusnya dari dulu ikut. Oh, pikirannya gitu ya? Iya, cuman memang pasti Ya, itu kan ada timingnya ya. ada fase, ada masanya, ada waktu, dan kamu ternyata dikasih ya udah dari 2023 itu ya. Iya, betul. Terus jadi kaptennya juga di situ. Nah, itu konteksnya kapten tuh apa sih yang membedakan dengan yang lain? Kalau kapten lebih kayak keep on track semuanya sih Mas, supaya bisa jalan on time. Terus kayak kan projectnya panjang dan banyak juga kan kegiatannya. Ada kolaborasi, ada juga bikin artbook, bikin exhibition. Nah ini kan ada yang bikin roadmapnya. Aku salah satunya jagain timelinenya supaya jalan terus nih. Terus kalau misalnya ada yang kayaknya kurang oke dari member yang lain gitu, ya mereka juga bantu ngingetin aku. Aku juga bantu ngingetin mereka gitu. Oke, jadi Cap gitu manggilnya ya? Oke Cap gitu ya? Enggak, jadi kenapa ada pemilihan kapten itu? Sebenarnya selalu ada kapten sih Mas. Di setiap angkatan? Iya, kalau enggak kayaknya projectnya nggak berjalan. Iya, karena kan harus ada yang ada plan kayak kita harus ke tujuan yang sama dengan satu visi misi ini gitu ya? Oke. Kelas Cap gitu ya makanya tuh ya? Iya. Oh gitu, jadi kamu adalah orang yang dipilih sama teman-temanmu untuk jadi kapten itu? Lebih kayak nyalonin sih Mas. Kamunya? Nyalon. Oh, kamunya yang akan maksudnya kesadaran kamu? Iya, jadi pas pertama kali tuh projectnya kan emang belum ada kaptennya siapa kan, karena kan emang nggak tahu gitu. Tapi pas awal tuh aku yang sadar sendiri, abis ini Katre ada meeting apa lagi ya? Soalnya meetingnya cuma sekali nih. Terus di situ kayak ya kalau nggak ada yang ngajakin ya sebenarnya kan bukan tanggung jawab Katre juga kan. Jadi kayak kalau gitu aku mau jadi kapten, aku bilang. Oh iya, jadi ini kan rasa kesadaranmu untuk menawarkan, yaudah deh kamu aja yang jadi gitu. Oke. Kapten, ini keren. Itu kayak ketua kelas lah ya? Kurang lebih ya. Jadi mengarahkan teman-teman untuk tetap on track dan di tetap program yang sama. Nah emang saling bantu lihat-liatin juga sih Mas. Dan kamu kayaknya tipikal yang ini ya, sering ngingetin teman-teman gitu ya? Kurang. Sekarang sih sejak ikut AMP jadi lebih mawas lah Mas. Iya, kalau dulu mikirin diri sendiri lah banyakan gitu. Sekarang lebih banyak memperhatikan teman-teman. Iya. Tapi kayak kamu kelihatan sih harus maksudnya kelihatan yang tipikal orang yang kayak ngingetin teman, yang kayak misalnya ada tugas atau apa yang belum gitu-gitu, kayaknya tipikal gitu kan, agak-agak lumayan lah ya. Ya mungkin ada bawaan dikit kali ya Mas. Iya. Open gitu loh. Kan ada orang yang mungkin pemalu atau misalnya nggak terbiasa jadi kayak membawahi teman-teman, ada kayak gitu-gitunya. Kalau kamu mah kayak tadi kan ceritamu ada peluang apa sikat, itu kan salah satu cermin lagi
personnya emang begini kamunya gitu, yang kayak gas aja gitu. Iya, memang kadang gasnya suka kejebolan, jadi suka Iya. diingetin juga sama yang lain. Tapi kan positif. Iya, iya. Nggak yang negatif, nggak apa-apa. Iya, Mas. Untungnya gitu. Yes, mantap. Terus kalau ada program-program lainnya nggak, kayak misalnya kamu pengen residensi gitu, kamu pernah nggak kepikiran? Misalnya exchange lah kemana gitu, ada nggak? Kalau residensi pastinya pengen nantinya, Mas. Cuma untuk kemananya gitu aku masih cari-cari referensi juga, lebih tahu lagi dari mananya gitu, mau kemana gitu. Tapi kayak dalam waktu dekat ada nggak kepikiran mau kayak berguru sama siapa atau nyari mentor lagi, ngobrol gitu, ada nggak? Kayaknya kalau mentor satu-satunya cuma Kak Atre sih, Mas. Oh, yang menurutmu juga Iya. salah satu cukup untuk bisa diskusi gitu ya? Iya, udah lebih banget lah beliau. Cuma emang kalau misalnya emang ada kesempatan untuk belajar lagi, ya paling coba-coba lagi gitu. Cuma emang belum riset sih, Mas, nanti mungkin habis ini. Karena waktu udah habis juga ya buat bekerja dan lain-lain ya? Iya. Oh gitu. Terus kalau dari target kamu sendiri, ada plan kayak pengen pameran tunggal kah? Oh, iya itu juga pasti ada. Jadi kayak emang pengen pameran tunggal, residensi, ada kolaborasi dan lain-lain gitu. Pasti ada sih, Mas, kepengennya, banyak maunya. Banyak maunya tapi positif dong. Iya, Tapi, betul. berpikirnya adalah akan direalisasikan kapan gitu, ada dong target? Sebenarnya kalau tarik jangka panjang ya kayak mungkin setahun 2 tahun gitu. Tapi kalau di-fix-in harus sekarang atau harus nanti, kayaknya belum sih, Mas. Soalnya nanti kan pusing sendiri Takut ngapain. agak stres ya, Iya. kepikiran gitu ya? Soalnya kan nanti juga bakal ada timing-nya itu sih, Mas. Iya. Iya, kayak pengen pameran, oh timing-nya di bulan Juli kemarin gitu, pameran grupnya. Terus ada lagi timing-nya kapan, pasti ada kejadiannya gitu. Lebih emang kita menunggu gitu ya, fasenya jadi nggak maksa juga. Kalau Iya, maksa tapi kadang kurang itu ya? sebenarnya yang ada kemauan kuat aja yang penting sih, Mas. Terus harus selalu siap juga. Jadi pas emang kesempatannya datang, diambil gitu. Iya. Balik lagi tadi kamu adalah persiapan itu ya, jadi kayak kadang ada kata istilah siap nggak siap harus berangkat gitu kan, ada gitunya ya. Bener. Kalau enggak nanti melewatkan banyak hal kan, banyak Iya. kesempatan gitu kan. Pasti ada yang kelewat kalau misalnya kita nunggu kesempatan kedua, ya yang pertamanya kita udah ngelewatin banyak hal Iya, gitu. iya, iya. Sempet ada ini nggak tapi, semacam omongan, "Wah, si Klasukta kan bukan dari alumni seni rupa," gitu. Ada kata-kata itu nggak? Kayak omongan-omongan gitu ada nggak? Lebih ke, "Oh ternyata kamu anak arsitek Oh, dulunya," ada gitu? ada sih, Mas. Kamu menanggapinya bagaimana? "Oh iya dulunya," aku bilang. Ya jadi cerita aja, oh ternyata dia juga arsitek atau enggak, oh terus dia tanya juga kenapa pindah gitu. Ya aku ceritain yang tentang passion-ku aja sebenarnya. Emang dari dulunya kayak gini anaknya gitu. Terus ada pertanyaan, ilmu-ilmu arsiteknya dipakai nggak nih gitu, ada nggak? Enggak sih, Mas, belum. Nggak Dari ada. Mas Domi nih pertama. Karena kan jadi beda nih, Iya. yang tadinya kuliah, ngambil arsitektur, tiba-tiba tengah jalan pelan-pelan pindah fokus ke seni rupa, fine art ini kan gitu. Jadi apakah ilmu arsiteknya dipakai juga di seni rupa atau ya udah lebih kayak ada ilmu baru aja gitu? Oh, iya ya, sebenarnya sih kan, background-nya juga nentuin ya, Mas. Kadang yang dari background-nya seni rupa dan jadi pelukis juga background-nya karya lukisannya juga beda, yang dari arsitek juga beda. Betul. Mungkin kalau aku lebih belajar tentang komposisinya sih. Jadi komposisi, terus kadang ada perspektif, tahu harus di mana skala yang lebih besar, lebih kecil, kayak gitu sih, Mas. Karena kan, ada beberapa seniman juga dari arsitek, mungkin kayak contoh kamu bisa nyari namanya Aditya Novali. Oh iya, aku juga. Itu mantep tuh. Keren. Itu background arsitek, tapi ada unsur juga dia, apa istilahnya, mungkin mengkolaborasikan seni rupa terus mencoba represent karyanya jadi sesuatu hal yang ada ilmu arsiteknya juga gitu. Udah pernah lihat ya? Udah, Mas. Emang bagus banget sih. Itu mantap ya. Iya. Itu juga dia 3D-nya ada, instalasinya, mix media lah dia banyak tuh. Iya, mungkin beda kali ya, Mas. Jadi itu kan memang praktek arsitekturnya juga diterapkan. Tapi Betul. kalau aku mungkin lebih kayak ambil sari-sarinya nih yang masih bisa dipakai apa. Karena selama berarsitektur juga
ternyata aku kan suka arsitektur tapi aku bukan mau gitu. Iya. Jadi aku sukanya arsitektur tapi aku maunya jadi pelukis, jadi aku sama ini ngumpulinnya artbook gitu. Nggak beli buku arsitektur. Iya. Tapi ada lah pasti kepengaruh dikit-dikit, tahu lebih banyak di komposisi itu paling. Kalau kita ngomongin soal gini, misalnya ada satu momen kamu suruh memilih antara fokus di arsitektur atau berkesenian, kamu lebih cenderung kemana? Berkesenian, Mas. Berkesenian ya? Iya. Meskipun kamu sudah melewati fase kayak kerjaan kamu kan tetap tidak hilang ilmu arsitekturnya. Iya, betul. Tapi sekarang kalau menyatakan diri fokus di berkesenian, artinya kan emang ini sesuatu hal baru ya. Maksudnya meskipun nggak berbeda jauh tapi ada hal yang tidak arsitektur banget di sini ya. Tapi tetap kamu memilih berkesenian. Iya, karena ya itu balik lagi emang. Iya. Emang maunya di situ. Suka dan maunya di situ gitu. Suka maunya di situ dan menghasilkan dan juga terwujud lah mimpi-mimpi itu. Betul. Apalagi sih ada pencapaian yang belum terrealisasikan selain residensi atau pemeran tunggal, apalagi? Sementara itu aja listnya udah banyak ya, Mas. Sebenarnya ya. Karena tadi banyak ketahan dari segi waktu ya. Iya, dari segi waktu. Waktumu agak sulit, terus kayak kolaborasi atau istilahnya tadi ada commission aja ketahan. Mungkin lebih kayak ke prioritasnya dulu sih, Mas. Sekarang berarti fokusin dulu apa? Lebih fokusin ngelukis dulu, jadi lebih prioritas di tawaran untuk pameran. Jadi kalau yang lain-lain entar dulu gitu, karena kan mau ngegedein namanya jadi apa dulu gitu kan. Kelas utanya nih mau diarahin kemana gitu. Iya, jangan sampai aku bingung, orang lain juga bingung ya. Terus mau kemana lo, kok jadi ganti. Kok tiba-tiba jadi ganti lagi nih arahnya gitu. Gak mau tuh, Mas. Iya. Dan itu akan segera difokuskan. Emang lagi menuju ke sana, Mas. Iya. Oke. Kamu ada informasi yang mau dibagi nggak? Tentang mungkin di highlight tentang project-projectmu atau what next pameran, itu ada nggak mau dibagi? Silakan aja kalau mau dibagi. Sebenarnya kalau pameran gitu kan memang tunggu officialnya dulu. Tapi untuk keep update-nya bisa ke Instagram aku. Pasti nanti aku keluarin Instagram. Itu pastinya akan kamu update di Instagram ya? Iya, sering sih aku ngupdate di situ. Itu media atau sosmed apa aja sih yang kamu sering pakai selain Instagram, ada nggak? Nah, emang sekarang fokusnya di Instagram, tapi mau nambahin kayak yang lain juga. Contohnya Twitter, TikTok dan lain-lain. TikTok kamu nggak main? Sekarang cuma scroll video doang, Mas. Kan biasanya perempuan itu seneng ya buka TikTok kan? Iya juga ya. Abis inilah biasanya Mas. Dengan kamu apa yang kamu posting di Instagram bisa kamu posting juga di TikTok sebenarnya. Iya, sering ada yang kayak gitu juga ya. Nih sebelum berakhir nih, aku mau coba tanya apa yang sih yang bisa kamu bagi soal bagaimana tentang proses berkesenian yang sifatnya kan mungkin di luar sana juga banyak orang-orang yang lagi baru untuk atau kayak mau memfokuskan juga sebagai full time artist. Tapi kan pasti punya sedikit strategi. Kamu ada nggak sih bisa berbagi tentang strategi apa yang kamu bisa kasih untuk bisa sampai di titik sekarang? Iya, sebenarnya sih kalau aku tiap orang kan caranya beda-beda. Yes, betul. Tapi belum tentu apa yang kamu share diterapkan kayak misal kamu cerita aku terapin mungkin belum tentu sama. Tapi kan nggak apa-apa, ini buat berbagi cerita dong. Benar. Jadi kalau menurut aku emang misalnya emang udah tahu maunya apa dan sukanya apa, difokusin di situ, coba aja jangan kelamaan mikir gitu. Keretanya keburu lewat. Pokoknya ada fase dapat tawaran sikat. Iya, tapi ya emang dipikir dulu kan ya, Mas. Tawarannya apa dulu? Iya, jangan semua disikat juga ya. Ada fase yang ya udah dilihat dulu nih berpotensi nggak gitu ya. Iya, kalau asal tembak aja juga nanti capek sendiri. Iya. Ini kayak pengalaman pribadimu ya. Iya, coba semuanya gitu. Tapi kan sebenarnya apa yang kamu lakukan kemarin yang pindah-pindah kantor tidak jadi hal yang negatif kali. Iya, enggak sih, Mas. Sebenarnya itu justru salah satu proses aku buat ketemu Kak Atre ini. Untuk jadi seniman ya harus cobain banyak hal dulu baru tahu apa yang disuka dan gak suka gitu.
Kan kadang memang untuk meraih kesuksesan itu kan jalannya nggak lancar mulus kayak jalan tol, ya kan harus ngelewatin dulu. Kayak kamu dari Bogor mau ke Jakbar kan pasti ngelewatinnya mana-mana dulu. Iya gitu-gitu. Jadi ada fase itu ya. Iya, kayak kadang kan emang ada orang yang memang udah tahu dari kecil pengennya apa jadi apa, terus kejadian gitu. Iya. Tapi ada juga yang emang harus cari. Jadi Betul. ya emang ada waktunya masing-masing sih. Oke. Semua ada masanya, masa ada waktunya gitu ya. Betul lah. Oke. Tapi apa? Tapi ya jangan kelamaan nunggu. Oh itu aja ya. Iya. Jangan kelamaan nunggu tuh seperti apa sih contohnya? Contoh yang pernah kamu coba rasain? Apa ya? Mungkin kelamaan nunggu pengen ikut AMP gitu. Oh. Padahal bisa mulai dari awal loh. Kalau aku ikutnya waktu itu, sekarang kan mungkin udah beda lagi. Udah Livi Wongso gitu. Woi, amin. Livi Wongso adalah panutan. Iya, Wede Willy gitu. Yes, benar. Emang kakak-kakak super. Itu adalah cerminan dari para alumni AMP yang sudah benar-benar established di bidang-bidangnya ya. Betul. Oke, dan kamu nextnya? Amin mas. Oke. Semoga segera menyusul. Oke, ada lagi nggak yang mau kamu bagi informasi? Informasi lebih itu aja sih mas. Tapi mungkin ya terima kasih juga untuk semua orang yang udah terlibat. Ini kan projectnya aku mulai AMP dari ketemu ke Atre, ketemu ke Evan, terus pas lagi bikin artbook juga banyak dibantu sama Ninjani gitu. Rinjani. Ninjani. Oke. Iya. Jadi Kak Nindi itu berperan sangat besar. Ada Wilhelmus juga, alumni. Terus ada juga Kak Joshua juga yang bantu exhibition desainernya. Jadi semua ini juga nggak bakal kejadian kalau tanpa bantuan mereka. Juga nggak bakal ada di sini hari ini kalau nggak diajakin Mas Domi ke podcast. Jadi aman. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sama. Jangan lupa ada galeri dan Mbak Esti dan teman-temannya. Ada galeri, Mbak Esti, terus orang tua juga keluarga. Wah, orang tua nomor 1. Iya. Bagaimanapun ya. Doa ibu ya. Iya. Doa ibu adalah kunci itu. Oke. Jadi itu aja yang kamu bagikan. Ada lagi mungkin? Nggak ada? Itu sih mas. Oke, pokoknya kalau mau tahu detail kamu bisa follow di Instagram kamu Klasuta ya. Semua informasi ada di sana dan kamu pasti akan update apapun di IG story dan Instagram feed itu ya. Betul. Nanti kalau ada media sosial baru juga pasti aku ngomonginnya di situ gitu. Guys, ini lagi join live TikTok nih. Join dong ya, follow gitu ya. Ada tuh ya. Oke. Nantilah. Klasuta, terima kasih banget. Thank you banget mas. Atas waktunya, obrolnya. Jadi kita tahu panjang journey-mu sampai ke tahap ternyata kamu tipikal yang dari satu pintu kantor ke pintu-pintu yang lain ya. Mencoba untuk mengeksplor sih. Aku menganggap itu sebuah fase explore. Mencoba kayak penasaran. Jadi kan kamu ada rasa penasaran ya. Masuk ke sini, yaudah deh pindah ke sini. Nah, ini kan perjalanan yang pastinya ya udah akhirnya menemukan jalan yang kamu pinginkan gitu. Dan itu sih sebenarnya oke sih. Thank you banget mas. Terima kasih ya. Thank you juga atas informasinya, ceritanya. Buat teman-teman pastinya kan ini sesuatu hal yang kayak jadi cerminan ada sosok kayak Klasuta yang punya struggling hidup yang berbeda-beda untuk sampai ke tahap sekarang ini gitu. Nanti aku ngobrol lagi sama kamu, aku mau closing ya. Intinya thank you banget. Thank you juga mas. Sudah mampir, sudah bercerita. Thank you Klasuta ya. Sama-sama. Nanti kita ngobrol lagi. Terima kasih teman-teman. Ini tadi ada cerita dari Klasuta dengan bagaimana dia sampai di fase yang sekarang dan sekarang mau coba untuk lebih fokus ke full time artist. Dan prosesnya sampai ke tahap full time artist itu kan nggak sulit nggak gampang gitu ya. Ada sulitnya itu kayak dari tadi pekerjaan, membagi waktu yang kayak Senin sampai Jumat bekerja, akhirnya Jumat Sabtu weekend itu hanya fokus untuk berkarya. Jadi ada fase yang memang harus dilewatin. Jadi artinya semua proses itu dijalankan aja dan dinikmati aja, jangan sampai jadi beban dan kepikiran untuk stres. Jadi fokus dan goalsnya sampai ke tahap yang pingin mimpinya terlaksana. Pokoknya jangan lupa follow di Instagramnya ada Klasuta dan juga cek di Instagram matur.idn dan YouTube di Matur Indonesia, share, like, comment. Thank you banget. Oke, Klasuta, thank you, terima kasih ya, makasih. Sama-sama. Thank you. Selamat malam, thank you.